Selama berbulan-bulan, publik disuguhi sebuah narasi tunggal. Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda, mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah kesimpulan yang dibangun di atas premis bahwa kamar itu terkunci, sunyi, dan tanpa jejak orang lain. Tapi hari ini, 27 November 2025, narasi itu retak. Tesis bunuh diri yang selama ini dipegang teguh penyidik, kini berhadapan dengan fakta forensik yang tak terbantahkan. 4 sidik jari asing, dan sebuah luka akibat benda tumpul. Pertanyaannya bukan lagi mengapa dia bunuh diri, melainkan siapa yang sebenarnya ada di sana. Mari kita bedah ulang apa yang luput, atau mungkin diluputkan, dari pandangan awal. Pada Juli lalu, kematian Arya disebut mati lemas. Wajah terlilit lakban, polisi saat itu cepat menyimpulkan, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada DNA asing. Kasus seolah ditutup rapat, serapat pintu kamarnya. Namun, audiensi keluarga dengan Polda Metro Jaya pagi ini membuka kotak Pandora. Fakta baru menyeruak, ada luka benda tumpul di tubuh Arya. Ini bukan sekedar memar biasa. Dalam kriminologi, luka benda tumpul seringkali menjadi petunjuk adanya perlawanan atau pemaksaan. Jika Arya melakukan semuanya sendiri, dari mana luka itu berasal? Apakah tembok kamar bisa memukul balik? Atau ada tangan lain yang memegang benda tumpul itu sebelum lakban melilit wajahnya? Kejanggalan tidak berhenti pada luka. Penyidik akhirnya mengakui adanya temuan 4 sidik jari di lokasi kejadian. 4 jejak ini menempel pada barang bukti krusial. Ini adalah game changer. Selama ini kita diberitahu bahwa Arya sendirian, tapi sidik jari tidak bisa berbohong. Ia adalah penanda kehadiran fisik seseorang. Jika itu bukan milik Arya dan bukan milik orang yang pertama kali menemukan jenazah, lantas milik siapa? Kuasa hukum keluarga, Nikolai Aprelindo, kini berdiri di atas angin. Keraguan yang mereka teriakkan sejak awal bahwa ada yang tidak beres dengan kematian ini, kini tervalidasi oleh sains. Tesis bunuh diri kini terasa terlalu prematur jika tidak ingin disebut ceroboh. Kasus ini bukan sekedar kematian seorang pegawai Kemenlu. Ini adalah ujian bagi integritas penyidikan kita. Bagaimana mungkin luka benda tumpul dan 4 sidik jari baru menjadi sorotan utama berbulan-bulan setelah kejadian? Apakah ini murni ketelitian yang terlambat atau ada kabut tebal yang sengaja dihembuskan di awal kasus? Host, keluarga kini menuntut gelar perkara ulang. Mereka menolak narasi depresi yang seringkali dijadikan jalan pintas menutup berkas perkara. Mereka menuntut penjelasan logis atas jejak fisik yang tertinggal. Kematian Arya Daru mengajarkan kita satu hal, kebenaran seringkali terkubur di bawah tumpukan asumsi. 4 sidik jari, 1 luka benda tumpul. 2 bukti ini cukup untuk meruntuhkan skenario bunuh diri. Kini, bola panas ada di tangan penyidik. Mampukah mereka mengungkap pemilik sidik jari itu, atau kasus ini akan kembali sunyi, hilang di telan birokrasi?